Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Independen. Kali ini saya akan mengupload video pertama saya. Buat teman-teman semuanya, mohon di subscribe dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kali ini saya akan mengupload video full debat Ustadz Felix Xiao dengan Abu Janda. Saksikanlah dan beri pendapat masing-masing di kolom komentar. Video ini saya ambil dari ILC beberapa tahun yang lalu dan saya rangkum di sini. Sekarang Permadi Arya, pegiat media sosial. Saya Bang Arni. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permadi Arya, Bang Arni. Ya, Alhamdulillah perdana di sini. perdana ya. Perdana Bang. Makanya agak-agak grogi nih sebenarnya. Apalagi ada Al Mukarram Al Khotot sama Koko Felix yang saya hormati. Jadi Bang Arni, saya ini pegiat media sosial, anggota Banser juga. Tapi saya hari ini kesini sebagai pribadi saya tidak mewakili organisasi saya, GP Ansor dan Banser. Izinkan Bang Karni saya mau mengangkat perspektif yang lain sedikit daripada yang sudah diangkat sama sahabat-sahabat di sini mengenai topik malam ini ya Bang Karni. Jadi menurut saya kumpul-kumpul unjuk rasa atau apapun lah istilahnya nuwun sewu ya, itu ya hak azazi ya di negara ini ya Bang Karni. Itu kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Justru menurut saya itu indikasi bahwa demokrasi di negara kita ini ya iklimnya masih sehat, iklim demokrasinya. Dan juga sebenarnya itu indikasi ya bahwa rezim ini ya nggak otoriter gitu. Masih bisa kumpul-kumpul gitu. Meskipun ada yang jelek-jelekin pemerintah gitu misalnya gitu ya. Nah tapi ini yang bikin saya kecewa. Ini yang saya sesalkan ini Bang Karni ini. Dan ini nuwun sewu ya, Al Mukarram Al Khotot sama Al Mukarram Ko Felix. Izinkan saya selesaikan dulu ya ngomongnya, nanti kalau mau motong nanti biar saya selesai dulu. Yang saya sesalkan ini acara yang harusnya tanda kutip sakral ini dibajak, ditunggangi oleh ormas terlarang. Ormas terlarang yang saya maksud ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah lewat Perpu nomor 2 kemarin. Bendera Hizbut Tahrir itu dibentang, dikibar-kibar, diarak-arak di acara tuh Bang Karni. Jadi nuwun sewu, ini menurut saya ini adalah bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan hukum Republik Indonesia. Masih ada yang lebih parah Bang Karni. Mohon izin saya pakai ilustrasi, saya udah siapin materi. Ini foto viral, sang saka merah putih ditaruh di bawah bendera ormas yang terlarang. Jadi saya begitu lihat ini nuwun sewu ini. Ini merayakan katakanlah, merayakan reuni, merayakan kemenangan atas penistaan agama. Tapi ya jangan jadi menistakan sang saka merah putih juga dong, benar gak? Ini ya nuwun sewu ini yang saya lihat ini. Kita ini di Indonesia ini, yang negara mayoritas muslim ini, kita ini sangat-sangat toleransinya nol sama yang namanya penistaan agama. Tapi begitu penistaan Pancasila, penistaan sang saka merah putih, toleransinya tiba-tiba besar. Gitu. Yang jadi pertanyaan buat saya, ini aparat kemana? Pak aparat kalau ada yang nonton ini kemana? Ini jelas-jelas ini penistaan ini penghina simbol negara ini jelas-jelas ini. Ini kemana aparat ini Bang Karni? Mosok sang saka merah putih ditaruh di bawah. Saya tahu pasti Koko Felix sama ini di sini pasti banyak yang ingin mendebat saya Bang Karni bahwa itu yang dipasang itu bukan bendera HTI, itu adalah Panji Rasulullah. Saya katakan sekarang, ini adalah Panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Al-Roya Al-Liwa. Monggo ini banyak sumber kredibel yang bisa dicek, banyak sumber kredibelnya. Ini bisa dicek ini.
Ya, bisa periksa sendiri. Ini Bang Karni barang aslinya ini ada di Islamic Museum di Istanbul, Turki. Monggo, Koko Felix kan suka ke Turki, mampir ke sana. Jadi itu bahkan di kutipan sejarahnya itu jelas bahwa ini dulu Rasulullah Muhammad SAW menyerahkan bendera ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada Khaybar ke-7. Jadi jelas sejarahnya. Jadi jelas ya kalau ada yang nonton di sini Pak aparat, jelas ini adalah Panji Rasulullah. Ini adalah bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir, jelas ya. Jadi next time Pak aparat mohon kalau ngelihat-lihat bendera kayak gini lagi, tolong dong ditindak gitu. Yang kedua Bang Karni, saya nggak banyak bicara, poinnya nggak banyak. Ideologi terlarang khilafah yang sudah sudah dilarang oleh Perpu nomor 2 kemarin itu dengan terang-terangan itu dipromosikan di acara tersebut. Jejak digitalnya banyak Bang Karni. Bisa dilihat foto-foto, spanduk, flyer bertuliskan besar-besar khilafah. Itu dipajang-pajang, orang berselfie ria diviralkan di media sosial. Ini ideologi yang pernah terang-terangan ingin mengganti Pancasila sebagai falsafah negara. Ideologi yang terang-terangan mengatakan bahwa menolak undang-undang dan mengatakan undang-undang RI itu adalah hukum jahiliyah, hukum biadab. Ideologi yang terang-terang mengajarkan katanya nasionalisme itu tidak ada dalil, kata mereka. Itu kan sama aja mengatakan bahwa cinta tanah air itu bertentangan dengan hukum Islam. Ingin membenturkan agama dan negara. Ideologi yang berbahaya, yang akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah memutuskan untuk melarangnya. Maaf kalau saya menyinggung, tapi apa bedanya dengan komunis PKI? Jawabnya tidak ada. Sama-sama ideologi berbahaya, sama-sama ideologi terlarang. Kembali lagi pertanyaan saya, kemana aparat? Ini terus terang nih, Bang Karni saya prihatin. Ini menurut saya ini udah bentuk menginjak-injak martabat hukum ini. Dan yang terakhir, pasca acara Bang Karni, buzzer-buzzer mereka, influencer mereka, itu di media sosial mereka kompak blasting. Blasting itu memviralkan di media sosial, foto-foto dokumentasi gerakan 212 dengan narasi-narasi nuwun sewu ya Bang Karni. Narasi-narasi yang hate speech, agitasi, dan hasutan anti pemerintah. Saya bukan corong pemerintah, cuman saya ngomong ini menjabarkan fakta. Contoh nih Bang Karni, ada diviralkan, wah Pak Jokowi, wah Pak Presiden RI tidak hadir di 212. Ini berarti Pak Presiden ini tidak peduli pada umat Islam. Nah ini kan, contoh-contoh ini kan. Atau ada satu video yang viral itu, ada satu ustadz yang diundang untuk orasi. Ustadz siapa namanya, gak penting lah itu. Ini dia orasi, ini videonya viral nih. Orasi dia mencaci maki dengan nada menghina Menteri Agama. Lah iki nuwun sewu iki Bang Karni, ini apa? Iki maulid apa orasi politik? Cok. Jadi kesimpulannya, akhir kata, saya sulit melihat 212 ini, sulit bagi kita untuk melihat 212 ini. Maksud saya sulit bagi kita untuk tidak melihat 212 ini sebagai gerakan politik. Mendingan udah jelas-jelas aja ini gerakan, jangan bilang gerakan Islam, ini gerakan politik bernuansa Islam. Bahkan nih saran saya nih Bang Karni, ini buat bapak-bapak ini yang saya terhormat. Udah kenapa nggak bikin aja sih partai politik 212. Parpol Islam 212 kan jelas. Minimal mereka jujur gitu Bang Karni dengan motif mereka yang sebenarnya yaitu politik gitu. Ya kan, daripada kayak sekarang umat dibuai dengan dalil jihad bela agama persatuan umat padahal tujuannya politik 2019. Sekian Bang Karni. Sekarang saya minta Felix Xiao penceramah. Perdana juga kalau nggak salah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas inayah, atas irodahnya. Kita semua bisa hadir di sini. Alhamdulillah, saya didampingi oleh Ustadz saya, Ustadz Khotot, sekaligus kakak kelas saya di IPB. Ada Mas Fadli Zun, ada Ustadz Egy Sujana. Pertama kali ketemu dengan Mas Rocky Gerung yang sudah saya baca banyak sekali tulisannya. Dan juga teman-teman Ustadz Fahri Hamzah ya Masya Allah. Ada Yai Marsudi dan teman-teman yang baru saya ketemu. Kalau sama Mas Permadi Arya ini, beberapa kali mention saya di dunia media sosial. Jadi di media sosial ini ganasnya luar biasa ya Masya Allah ya. Tapi saya jadi teringat omongannya Mas Tejo. Kalau Mas Tejo ini juga saya sering dengar videonya, terutama ketika lagi ngobrol sama Cak Nun. Saya ingat bahwa Mas Tejo pernah bilang bahwa hidup ini semuanya acting ya. Bahkan kata Mas Tejo juga acting. Dan saya jadi yakin ganasnya Mas Permadi ini acting juga kayaknya ya. Nah, tak doain mudah-mudahan imanmu juga bukan acting ya. Nah gitu yang pertama. Kalau yang kedua, Mas Denny Siregar saya juga pernah lihat beberapa. Dan kalau sana Al-Quran mengatakan wamal hayatud dunya illa laibu wallahun. Bahwa sesungguhnya dunia itu tidak lain merupakan tempat bermain-main dan tempat bersenda gurau gitu ya. Nah sekarang Anda sudah bisa ngeliat senda guraunya itu kayak apa dunia itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang pertama-tama saya pengen ngasih tahu dulu. Saya datang ke sini, alhamdulillah karena memang mungkin TV One melihat saya sebagai penggiat media sosial juga ya. Bedanya bukan mungkin di sini. Kenapa? Penceramah. Ya penceramah ya. Di sini penceramah. Tapi kalau tadi yang di sana ngaku media sosial penggiat, kayaknya di sini followernya paling gede saya kayaknya. Begitu. Ya gitu. Itu tidak usah dipertanyakan lagi karena itu sudah berdasarkan data. Jadi kalau bicara tentang media sosial, saya pikir saya lebih berhak untuk kemudian mewakilkan orang-orang yang ada di media sosial dibandingkan yang lain yang telah lebih dulu berbicara tadi. Nah pertama-tama gini Bapak Ibu sekalian, Bang Karni, saya pengen memberitahu ada satu hal yang luput yang mungkin belum dijelaskan oleh pendahulu-pendahulu tadi. Yang pertama-tama adalah ini semua tidak pernah terjadi di Indonesia. Gerakan 212 ataupun kemudian reuni yang baru kita laksanakan kemarin, ataupun kejadian-kejadian yang mendahuluinya, ini belum pernah terjadi di Indonesia ke belakang, belum. Baru terjadi ini saja. Nah, kapan terjadinya? Ini mulai terjadi setelah ada penguasa baru yang muncul. Nah, jadi ketika ada satu penguasa baru yang muncul, ada sesuatu penguasa baru yang muncul, kemudian ada beberapa hal yang kemudian memaksakan ingin mensekularisasi Indonesia secara lebih jelas lagi. Memisahkan peran agama daripada kemudian kehidupan sosial. Artinya adalah apa? Agama ini seolah-olah tidak boleh mengambil peran di dalam kehidupan, walaupun ternyata kita lihat di Indonesia yang mayoritas adalah orang-orang Muslim. Contoh misalnya, ketika misalnya terjadi pilkada di Jakarta, ini kan ada satu hal yang sangat bertentangan. Indonesia mayoritas adalah Muslim. Kemudian mereka harus dipaksa seolah-olah kemudian menerima pemimpin yang dalam agama mereka melarang dengan jelas bahwa orang-orang Muslim itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan Muslim. Itu sudah jelas sekali dituangkan di dalam Al-Quran, salah satunya yang kelak nanti akan diingat sebagai gerakan Al-Ma'idah 51 itu. Nah ini ada sebuah hal yang kemudian dipaksakan. Sabar Ustaz, Alhamdulillah. Saya belum selesai. Nah ada kemudian yang sudah dipaksakan di sini. Nah ketika ini kemudian terjadi, ada polarisasi. Dan kalau boleh dicek di Facebook saya sudah bilang dari awal bahwa ini kalau diteruskan akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Lah kenapa? Seolah-olah ada pemaksaan ingin mensekularisasi Indonesia lebih dalam lagi daripada yang sudah pernah ada. Nah, dari situlah kemudian ketika ada gerakan-gerakan kaum muslimin yang akhirnya 411, 212, ini ada satu hal yang memang tidak pernah dirasakan. Saya masuk Islam tahun 2001. Jadi pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang ada di rumah, saya masuk Islam 2001. 15 tahun, 16 tahun saya berada di, 2002 saya masuk Islam. 15 tahun saya berada di dalam Islam, itu tidak pernah saya temukan ada satu common sense di antara kaum muslimin untuk satu gerakan.
Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena mereka mengatakan kami mendapatkan hidayah, kami mendapatkan pencerahan, kami mulai sadar dengan agama kami, tanggung jawab dengan agama kami sendiri, yang setiap hari kami ucapkan, yang setiap hari kami baca Al-Quran. Setelah kemudian kasus penistaan Al-Maidah 51 itu, mereka menjadi punya sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam agama mereka. Muncul satu gerakan. Nah, ketika muncul satu gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Terlepas tadi ada usaha kemudian untuk mengkerdilkan gerakan ini dengan kata-kata seperti tadi, yang hadir di sana cuma puluhan ribu. Ada satu situs berita mengatakan dari polisi sendiri, itu polisi yang ditugaskan untuk menjaga aksi kemarin itu, bukan aksi ya Ustaz ya, ngumpul, reuni, baik. Reuni dan Maulid Akbar, itu yang ditugaskan 35 ribu. Lah kalau dikatakan orangnya 30 ribu, berarti siapa yang mengawal siapa kan gitu. Gitu kan ya. Artinya apakah kemudian polisi yang kemudian mengawal pesertanya ataukah pesertanya yang ngawal polisinya? Jangan-jangan karena polisinya lebih banyak. Nah, sedangkan kejadian itu kan nggak ada. Oke, terlepas daripada kemudian aksi apapun yang kemudian mengkerdilkan, mereka harus kemudian memahami bahwa gerakan ini tidak bisa diabaikan. Buktinya, seberapapun yang hadir itu jauh lebih besar daripada yang bisa dikumpulkan oleh partai politik manapun. Dan terutama yang bisa dikumpulkan sama aksi-aksi tandingan. Seperti misalnya tahun lalu ada aksi 412. Itu jauh lebih banyak kemudian aksi reuni ini. Nah, ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Yang kita bisa lihat dari sini adalah kalau aksi ini terus berjalan, ini faktanya, kalau aksi ini terus berjalan, maka ada yang takut dengan adanya aksi ini. Padahal aksi ini tadi tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kesadaran umat muslim peduli dengan agamanya sendiri. Mereka mulai sadar bahwa Al-Quran memerintahkan mereka soalan pemimpin misalnya. Al-Quran memerintahkan mereka dalam kehidupan ada aturan-aturannya. Setiap hari mereka baca ayat tentang riba misalnya. Lalu kemudian mereka membandingkan dengan kenyataan yang sekarang. Apakah kemudian apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ini sudah diterapkan pada hal yang sekarang? Mereka membandingkan dengan kemudian ayat-ayat yang lain. Karena agama Islam kan agama spesial. Dia tidak hanya kemudian urusan akhirat, tapi dia urusan dunia yang nanti akan berpengaruh di akhirat. Nah, ketika gerakan ini kemudian mulai menggulir dan kemudian mulai besar, ada yang khawatir. Lah kenapa khawatir? Tidak lain dan tidak bukan, pasti ada kepentingan dengan syahwat kekuasaannya. Dengan kata lain, kalau andaikan ini gerakan kemudian terus-menerus kemudian bergulir, semakin banyak orang-orang muslim yang sadar dengan agamanya sendiri dan mereka punya tanggung jawab dengan agamanya sendiri, dengan kata lain, jualan-jualan yang sekarang digulirkan itu menjadi tidak laku. Nah, makanya dibuat narasi yang baru. Apa narasi yang barunya? Narasi yang barunya adalah radikalisme, intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI. Yang diserang siapa? Karena mereka tidak bisa nyerang langsung kepada Islam, karena mereka nggak berani nyerang langsung kepada Islam. Yang diserang adalah para ulama-ulamanya. Yang diserang adalah kemudian tokoh-tokohnya, partai-partainya, kelompok-kelompoknya. Muncul kemudian serangan-serangan itu secara masif. Untuk apa? Untuk menjatuhkan wibawa Islam yang kemudian dibawa oleh orang-orangnya ini dan oleh kelompok-kelompoknya ini. Muncul kriminalisasi ulama. Yang tadi memunculkan rasa kemudian di mana letak keadilan. Ketika ada misalnya satu kasus A tadi, kemudian kenyataannya berbeda dan perlakuannya berbeda ketika kasus yang lain. Nah, ini kemudian muncul banyak sekali kemudian hal-hal seperti tadi. Nah, maka reuni 212 ini yang perlu kita jelaskan pertama adalah ini adalah sebuah pengingat bagi setiap orang muslim yang hadir di sana bahwa aksi ini diinisiasi oleh aksi 212 yang kemarin tahun lalu, bahwa ini adalah aksi bela ulama dan bela Islam. Bela kemudian agama mereka. Anda sebagai seorang muslim, apakah Anda tidak punya tanggung jawab terhadap agama Anda sendiri? Yang kemudian Anda bersyahadat dengan agama Anda sendiri itu. Lalu kemudian Anda biarkan kemudian agama ini kemudian diperolok oleh orang-orang yang lain. Kemudian dijadikan bahan kemudian cercaan oleh orang-orang yang lain. Kenapa kemudian setiap orang-orang muslim yang kemudian menyatakan tentang agamanya harus dikatakan tentang intoleransi? Padahal itu dijamin dalam hak-hak hukum tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Egy tadi. Artinya adalah apa? Umat muslim ketika dia membaca Al-Quran, dia akan menemukan bahwa kenyataan yang sekarang ini tidak ideal. Ini harus kemudian ada sesuatu gerakan kemudian. Nah, makanya mereka datang dengan serta-merta. Karena sudah terpanggil oleh Al-Quran mereka, terpanggil oleh iman mereka. Tidak berdasarkan uang dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan. Tadi saya ada catat beberapa, jadi wajar ya. Jadi kalau saya tuh pergi ke restoran itu, kadang-kadang ketika ada orang ditawarin menu tuh ada orang nanya begini, ini harganya yang paling murah berapa? Nah, itu berarti sensitifnya duit. Lah kenapa? Bisa jadi duitnya nggak ada, bisa jadi kemudian dompetnya terbatas. Tapi kalau misalnya orang yang mikirnya enak dan nggak enak, biasanya milihnya begini, yang mana di sini yang paling spesial? Lah kalau misalnya Bang Denny tadi mengatakan bahwa ini dananya dari mana? Nggak mungkin dikumpulkan dengan tidak ada dananya orang sebanyak itu. Kenapa? Karena memang bisa jadi cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikirnya adalah kalau mengumpulkan massa harus ada uang. Mereka tidak terpikir ada opsi yang lain.
bahwa ada orang yang kemudian bahkan mengeluarkan uang di situ, bahkan mereka kemudian mengerahkan segala sesuatu yang mereka punya, dan mereka nggak segan-segan untuk membayarkan orang lain. Anda bisa tanya, dengan kemudian reuni 212 yang jumlahnya jutaan itu insya Allah, nah Anda boleh tanya seberapapun yang Anda mau banyak kumpulkan surveinya, coba tanya sama mereka duitnya mereka dari mana. Dan insya Allah Anda akan temukan bahwa mereka tidak ada sama sekali yang dibayar. Jadi kalau ada kemudian tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, yang kita kemudian pertanyakan adalah selama ini kemudian ada yang mengatakan toleransi. Selama ini kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka paling Pancasilais, paling kemudian NKRI. Tapi mereka tidak siap ketika menghadapi ada umat muslim yang bersatu. Lah kenapa? Karena ada sesuatu yang kemudian terjadi pada mereka yang akan berefek dengan kemudian kumpul-kumpul seperti ini. Atau reuni tadi 212. Oke, menjawab yang lain. Tentang bendera Hizbut Tahrir yang tadi dikatakan. Jadi saya tuh kadang-kadang gini ya, orang panik itu ya. Kalau andai kan mereka tuh nggak punya apapun yang digapai, kalau orang mau tenggelam itu ya jeram yang ngambang aja mereka ambil. Lah kenapa? Jadi gini, saya tuh selalu diajarkan sama ustadz-ustadz saya kalau ngomong tuh pakai data. Gitu kan ya. Nah data yang tadi disampaikan itu ada data, tapi datanya fatal. Lah kenapa datanya fatal? Saya ke Topkapi itu lebih dari 15 kali. Lebih 15 kali. Topkapi, Museum Topkapi. Dan saya nggak tahu kalau Mas Permadi tadi yang diklaim Abu Janda ya. Berarti bapaknya janda ya. Oh, gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan. Enggak ada yang lebih tahu di Indonesia tentang Utsmani daripada saya insya Allah. Dan bendera yang tadi disampaikan itu bukan bendera Rasulullah. Itu bendera Utsmani. Makanya berarti itu adalah sebuah kebohongan publik yang kemudian tadi. Bahkan ini adalah, boleh ngasih. Loh, sebentar Mas, sebentar, tunggu dulu. Katanya tadi nggak boleh ngomong dulu. Piye toh? Nah, gitu kan ya. Baik, jadi artinya ini adalah kemudian sebuah hal pembohongan yang kemudian sebuah penggiringan opini. Bahkan inilah hate speech yang sebenarnya. Lah kenapa? Dari tadi kalau misalnya difahami dan didengarkan, inilah ucapan-ucapan provokasi tadi. Gitu kan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. Lah bagaimana mungkin, akan sangat lucu sekali bagaimana mungkin ada orang muslim yang anti dengan syahadatnya sendiri. Atau jangan-jangan dia nggak paham bahwa itu adalah syahadatain. Ini. Oh sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Penggiringan opini. Paham. Muslim. Sabar. Ya, Ustaz lagi ada ya. Kalau saya Wallace dan santai, alhamdulillah. Iya makanya, memang begitulah kira-kira. Ya nggak apa-apa. Itu memang itulah enaknya di Indonesia. Indonesia itu orang-orang nyenengke, lucu-lucu, alhamdulillah ya. Jadi DE lucu nggak apa-apa. Jadi artinya ini adalah kemudian bendera yang kemudian bertuliskan kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kemudian kalimat yang kemudian senantiasa dibanggakan oleh orang muslim. Nah inilah kemudian dalil-dalil yang paling mendekati dengan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tadi dengan bendera Utsmani, banyak bendera Utsmani. Saya coba lihat nanti sana, kalau bendera Utsmani biasa ada kalimat Inna fatahna laka fatham mubina yang kemudian dijadikan sebagai bagian daripada bendera mereka. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan. Pertama-tama kalau kita mau konstruktif, kalau kita mau benar-benar berpikir untuk bangsa ini, berpikir untuk Indonesia, yang sama-sama kita cintai ini, dakwah itu tidak mungkin dilakukan kalau kita nggak mencintai Indonesia. Andaikan umat Islam tidak mencintai Indonesia, maka Indonesia tidak akan merdeka.
Dan kita perlu ingatkan pada semua pihak bahwa Indonesia ini merdeka, saham terbesarnya adalah umat muslim. Dan umat muslim ini adalah orang yang akan pertama kali berdiri ketika melihat kezoliman di depan mata mereka. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ketika Islam kemudian menginspirasi para pejuang-pejuang kemerdekaan, kemudian untuk berdiri, kemudian untuk melawan penjajahan yang terjadi di Indonesia, maka penjajah pasti tidak suka. Penjajah akan mendiskreditkan gerakan-gerakan ini. Dikatakan gerakan inilah, gerakan itulah, gerakan yang sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya ada persatuan umat, yang Masya Allah kalau antum datang ke sana, kita tidak usah berbicara tentang wasilah-wasilah hidayah yang dihantarkan lewat 212 itu. Tapi kalau seandainya Anda datang ke sana, Anda akan merasakan keharuan yang sangat luar biasa. Persatuan yang sangat hebat sekali. Artinya kalau ada yang nggak suka, jangan-jangan Anda ini bermental penjajah. Lalu kemudian yang terakhir banget, sorry Bang Karni. Kan saya kan baru sekali. Baik, lalu kita yang terakhir. Kita bicara tentang konstruktif. Saya ini pembelajar. Artinya kalau kita ini adalah semua adalah pembelajar, maka kita belajar untuk mencari kesalahan kita sendiri sebenarnya apa. Rasulullah ketika berdakwah ditolak, beliau kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Bahwa sebenarnya apa salah saya? Apa kemudian yang menyebabkan kekurangan daripada usaha saya dalam berdakwah? Kita pun sama, kita adalah pembelajar yang mencari kesalahan dalam diri kita sendiri. Walaupun kemudian kita menemukan kesalahan itu ada di pihak yang lain, tapi kita tidak gunakan kecuali untuk memberikan kebenaran bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadari ada sesuatu hal yang memang terjadi di negeri ini. Polarisasi terjadi. Ada kemudian pecah belah di antara umat di negeri ini. Walaupun kemudian kemarin 212 bersatu tidak semuanya, tapi ini adalah momen persatuan, kita tidak bisa pungkiri itu semua. Maka saya hadir di situ, karena itu adalah bagian daripada momen persatuan. Karena dalam kemudian kondisi pecah belah seperti ini, tidak ada yang lebih baik yang kita lakukan kecuali kita bersatu dan kemudian mendatangi tempat-tempat yang ada kemudian persatuan seperti itu. Dan saya sadar kemana-mana saya ditolak gitu kan ya, ada beberapa tempat yang kemudian mengusir, menolak saya. Tapi saya yakin yang diusir itu bukan keinginan kita untuk bersatu. Bukan keinginan kita untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini itu dengan seyakin-yakinnya dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Yang dikatakan ideologi terlarang tadi. Terlarang dari mananya? Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ideologi terlarang, berarti Anda harus menghapuskan kemudian orang-orang yang membaca ketika taraweh kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka adalah khalifah-khalifah. Dan khilafah adalah apa? Khilafah adalah prinsip pengelolaan alam semesta yang diamanakan Allah kepada manusia. Berarti ketika Bang Permadi misalnya jadi seorang bapak yang baik, jadi seorang kemudian ayah yang mengajari anak-anaknya dengan baik, belajar dengan baik pada istrinya. Dia sudah menjadi khalifah yang menerapkan prinsip-prinsip khilafah. Tapi dalam konteks rumah tangga. Ada dalam konteks-konteks yang lebih besar. Ini adalah kemudian khilafah. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa khilafah ini adalah ideologi terlarang. Apalagi sampai kemudian dibandingkan, lalu kemudian dibenturkan dengan Pancasila. Dan semua sudah sepakat saya pikir bahwa Pancasila dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Egy, kita sudah sepakat. Artinya adalah apa? Artinya adalah jangan sampai kemudian kita ini kalau mau mencari solusi kemudian menjelek-jelekkan yang lain. Senantiasa memprovokasi yang lain. Ini bukan sesuatu yang baik insya Allah. Baik. Kita menginginkan kebaikan dan mudah-mudahan kebaikan itu ada pada hari ini. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Ini sebentar aja Bang Karni, nggak lama. Iya. Cuman mau ini nanggepin ini soalnya tadi ada narasi. Nah ini yang saya maksud nih Bang Karni. Ini ada narasi berbahaya. Kalau saya kritik benderanya dibilang anti lafadz la ilaha illallah. Ini narasi yang berbahaya ini. Saya ini terkenal Bang Karni karena saya ini lagi rame ISIS 2014. Saya orang yang berani ngece ngolok-ngolok ISIS. Tahu saya dibilang apa Bang Karni? Dibilang anti Islam. Ini yang berbahaya. Justru jadi nuwun sewu Kofelik ya. Kalau Kofelik bilang ini hate speech, ini juga hate speech. Bilang saya kritik bendera kok dibilang saya anti sama la ilaha illallah, itu kan udah jauh sekali itu. Terus soal itu tadi dalil ya nuwun sewu aku nggak mau karena saya bukan ustadz seperti Koko Felix ini. Jadi kalau Koko Felix patokannya dalil hadis mengenai bendera ini nuwun sewu ya Pak Alkotot bentar. Yang saya tahu sebagai saya seorang muslim hadis itu baru ada 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Banyak yang doif, banyak yang palsu juga. Jadi nuwun sewu kalau misalnya itu nggak bisa dijadiin pegangan, tapi saya nggak mau ke situ ya Pak Akotot ya. Sudah saya nggak mau tahu ya nggak usah ngomong. Lah makanya saya nggak mau bahas itu. Yang saya pengen bahas adalah logika, kita pakai logika falasi nih kayak gini ya.
Ini logika falasi sebenarnya. Ini cacat logika. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau memang pengen la ilaha illallah, kan bisa warna kuning. Kan bisa warna hijau. Kenapa harus warna hitam? Tahun Iya depan nggak? kita kasih warna-warni Mas. Sama seperti sekarang gini, misalnya ada orang ngibarin bendera Palu Arit. Terus bilang ini bendera PKI. Terus dia bilang apa? Oh ini bukan bendera PKI, ini bendera komunis. Nah, kan sama kayak gitu logikanya kan. Jadi kan bisa.